Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Ala yahwal ma'na wallahu a'lam bi muradih, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ta'lim rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang mana pada pengajian-pengajian sebelumnya kita sedang berbicara tentang Quran surat Al-Ma'un, yang mana di minggu yang lalu kita baru sampai di ayat yang ketiga. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masuk di ayat yang keempat Quran surat Al-Ma'un, di mana Allah katakan fawailul lil musallin. Itu surat Al-Ma'un ayat yang keempat. Karena sebelumnya kan kita sudah dapat pemahaman bahwa ternyata Allah mencap manusia dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Yang pertama kata Allah, fadzalikal ladzi yadhurrul yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lalu ayat yang keempatnya itu Allah katakan fawailul lil musallin. Apa artinya? Allah katakan maka kecelakaanlah atau neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Allah katakan dalam firman-Nya, fawailul lil musallin. Sesungguhnya kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nanti kita akan bicarakan. Pertama, Ustaz, apa sih makna well itu? Sering kalau sudah ngedenger well itu adalah neraka well gitu ya. Ini kata para ulama, saya ambil dalam tafsir Zadul Ma'asir, di mana ulama mengatakan yang pertama kata wail dalam Quran surat Al-Ma'un itu bermakna atau artinya yakni azab dan kebinasaan. Maka kalau kita artikan fawailun, maka azab dan kebinasaan lil musallin bagi orang-orang yang sholat. Jangan dipotong di situ, nanti kita lanjutkan. Ada lagi ulama mengatakan bahwa arti wail dalam Quran surat Al-Ma'un itu adalah siksaan yang sangat berat. Siksaan yang sangat berat. Ini pendapat Ibnu An-Anbari, bahwa yang namanya wail itu adalah siksaan yang maha berat. Masya Allah dikatakan di sini. Nah, kalau kata wail, kalau di orang Arab itu sering digunakan oleh orang-orang Arab untuk menyebut orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan. Kata wail dalam Quran surat Al-Ma'un itu adalah sering diartikan sebagai menggambarkan orang-orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan. Ini yang paling mengerikan Bapak Ibu, di mana dalam tafsir tersebut dijelaskan makna wail adalah
menurut Ibnu Jauzi dalam kitabnya tadi saya katakan dalam tafsir Ja'dul Ma'asyir, bahwa yang namanya wel itu adalah jurang di dalam neraka jahanam. Jadi ini well, tapi ini neraka jahanam, di dalamnya tuh ada jurang. Jurangnya itu kata ahli tafsir ini dikatakan kalau orang yang masuk ke dalam neraka well itu 40 tahun waktu akhirat belum sampai. Bayangkan, ini neraka, di tengahnya ada jurang, kalau kita mah mungkin sumur gitu ya. Ada sumur, ada kecil lagi di dalamnya. Nah, itu jurangnya 40 tahun perjalanan, kalau sampai ke dasarnya tidak akan sampai. Ini yang dimaksud dengan wel dalam Quran surat Al-Ma'un tadi. Lalu dilanjutnya, nah dalam Al-Quran kata wel itu kurang lebih diulang sebanyak 14 kali. Kata wel, yang ada kata welnya. Coba apa lagi tuh? Ada yang hafal nggak? Ayat yang ada kata wailun apa? Nah, wailun lil mutaffifin di antaranya satu. Apa artinya? Ternyata Allah katakan wailun lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Maknanya apa? Orang yang curang akan Allah samakan dengan orang yang sholat, tetapi sholatnya tidak terpenuhi hal-hal yang mengesahkan sholat tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik, Allah katakan. Nah, dalam Quran surat wailul lil mutaffifin ada lagi yang lain. Jangan tanya si tadi gitu ya. Allah katakan ada lagi wailul likulli humazatil lumazah. Kalau ibu periksa Quran, dalam Quran itu kurang lebih ada 14 surat yang dimulai dengan kalimat wail. Ya, ini apa wail itu? Kebinasaan. Ada lagi maknanya neraka wel, ada lagi bermakna jurang yang ada di dalam neraka, yang kalau itu kita dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, kemudian masuk ke dalam jurang wel, 40 tahun waktu akhirat belum sampai kita ke dalam dasarnya. Sementara kalau bicara satu hari di alam akhir tuh berapa ribu tahun kan Pak RT? Nah, setengah harinya 500 tahun, itu setengah harinya. Masya Allah, kalau satu harinya berarti 1000 tahun. Ini dalamnya neraka wel itu dikatakan perjalanan 40 tahun hari akhirat. Dikali itu 1000. Berapa? Berarti sebegitu dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, makna wail di dalam Quran surat Al-Ma'un tadi dikatakan wailul apa kan? Fawailul lil musallin. Ternyata Allah katakan dalam Quran surat Al-Ma'un neraka wel itu diperuntukkan yang pertama bagi orang yang sholat, lil musallin. Yang kedua apa? Alladzina hum yuraun, ya kan? Yang keduanya tuh. Yang ketiganya apa kan? Ujungnya ayatnya itu an salatihim alladzina hum yuraun wa yamna'una ma'un. 3 orang, 3 golongan manusia yang menurut Quran surat Al-Ma'un akan dimasukkan ke dalam neraka wel atau jurang wel. Pertama yakni fawailul lil musallin. Muncul pertanyaan bagi kita, Pak Haji Ujang, apakah semua yang sholat masuk ke dalam neraka jahanam atau neraka wel? Tidak. Apakah semua yang tidak sholat masuk ke dalam neraka wel?
Tidak, karena dikatakan di sana fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang akan dimasukkan ke dalam neraka wel itu bukan cuma orang yang tidak sholat. Maknanya begitu. Karena di sini menurut Imam Al-Ghazali yang namanya sahun itu ada 3 bagian, Ibu. Siapa Ustaz? Yang pertama orang kafir yang tidak pernah melaksanakan sholat. Itu bagiannya neraka wel. Yang kedua siapa Ustaz? Yakni orang-orang yang mengaku Islam tetapi tidak pernah melaksanakan sholat, masuk ke dalam neraka wel. Makanya tidak salah kalau Rasulullah katakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat 1 kali saja, maka dia akan termasuk pada golongan orang-orang yang kafir secara nyata. 1 kali. Nah, yang pertama orang kafir yang tidak pernah sholat, masuk neraka. Yang kedua orang Islam, mengaku Islam tapi tidak pernah sholat. Yang ketiga, menurut firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'un ini, bagiannya neraka wel juga adalah orang-orang yang sholat tetapi sholatnya lalai. Jangan-jangan ini kita ini kan? Ya, kita mah sholat tetapi lalai. Masya Allah, di sini dikatakan Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Karena Allah katakan ini dalam firman-Nya sangat jelas. Soklah sekarang memuhasabah kita, apakah sholat kita itu sudah sempurna, sudah sesuai tuntunan syariat atau belum. Sementara menurut para ulama yang sahun itu tadi Ibu, dalam Quran surat Al-Ma'un, sahun juga sahun sebelum sholat, lalai sebelum sholat, ya, lalai ketika sholat, lalai setelah sholat. Kita mungkin lagi sholatnya Allahu Akbar, khusyuk kita, yang jadi khusyuk kita, tetapi sebelum sholatnya Masya Allah, Masya Allah. Ini dijelaskan. Sementara kata Al-Quran tadi dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yakni mereka-mereka yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya lalai, maka diancam oleh Allah dengan neraka wel. Yuk, mari kita muhasabah, ya, muhasabah dalam diri kita. Apakah sudah kita mengerjakan sholat secara baik? Mari. Allah katakan sahurnya itu sebelum sholat. Yang paling pokok ketika kita jangan sampai sahur ketika sebelum melaksanakan sholat apa, Bu? Kalau kita sholat, ya, sholat nih, kita jangan sampai masuk dalam kategori orang yang sahur sebelum sholat. Apa yang harus kita pelihara? Harus kita jaga. Sementara kaidah usul fiqh mengatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang wajib, maka melaksanakan yang ini menjadi wajib. Terutama menurut para ulama itu kita akan masuk dalam kategori sahun. Sahun itu ada 3 ya. Sahun sebelum, yakni lalai sebelum, lalai ketika mengerjakan, lalai setelah mengerjakan. Kita bahas satu-satu. Lalai sebelum mengerjakan menurut para ulama yakni tidak menjaga syarat sah sholat. Yo, kita muhasabah. Bang Paji Ujang syarat sah sholat ada berapa lah? Empuk gak? Pinter-pinter.
di sini mah tawado, di sini mah mentang-mentang iku pada beketen, kok ngantuk bukan ngaji nih. Wenten pinter. Ya, karena Allah katakan dalam firman-Nya sudah sangat jelas. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata ulama dikatakan sahunnya itu sahun sebelum itu kebanyakan kita tidak menjaga syarat sahnya sholat. Di dalam kitab takrib atau lebih tenarnya dalam Fathul Qorib dijelaskan Ibu, ini karangan Imam Abu Suja, bahwa yang menjadi syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama apa Bu? Syarat sah sholat jekin mam mata pelajaran ning madrasah diniyah bengen Kang Je. Nggih. Syarat sah salat napa Bu? Sing nomor napa kan? Taharatul a'dha minal hadas wan najis. Yang pertama, syarat sah salat itu adalah taharatul a'dha. Apa itu Pak Haji Ujang? Taharatul a'dha itu bersih seluruh anggota badan kita minal hadasi wan najis, dari hadas dan najis. Pertama, jaga. Atau Pak Haji Ujang kita geus bersih dari mengkonon mah hati-hati sing drebe bocah bebayi. Nggih, bocah bebayi kadang-kadang mah curut be ngompol ning pangkona. Barang je kelalen pisan, ari kelalen mah mendingan. Iki mah pura-pura kelalen pisan. Ari kelalen mah boten napa-napa. Wong boten kena hukum taklif, ari wong kelalen mah. Nggih. Sementara menurut para ulama sesuatu yang harus dijaga ketika kita sebelum melaksanakan sholat, agar sholat kita tidak termasuk pada golongan orang yang sahun, maka jaga syarat sah sholat kita. Tadi dikatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ibadah kita tidak akan sah kalau perantaraannya tidak sah. Masya Allah. Taharatul a'dha minal hadas wan najis. Ustaz, emang kalau yang namanya najis itu apa sih Ustaz? Apa coba najis? Iku kotoran, coba iya kotoran iku najis. Arane, namun hati-hati ya, kalau kita tidak memahami bahwa itu najis, Kang Jenny misalkan lagi sini dari sini, mau jalan mau Jumatan. Ya, mau dari sini jalan mau Jumatan. Kebetulan biar banyak pahalanya. Karena kan setiap langkah orang yang berangkat ke masjid itu dicatat oleh Allah bi kulli qatratin, setiap langkahnya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun punya segala-gala, jalan aja Kang Jen kalau mau ke masjid itu. Nah, tiba-tiba di tengah jalan ada kotoran apa ya? Kotoran di sini mah nggak ada ya, kalau kotoran anjing gitu ya, atau kotoran kebo misalkan. Dek lagi jalan kita ketendang sama kita, barulah kotoran anjing misalkan. Dek lagi jalan kena kaki, datang ke masjid curuluk bedik cuci doang. Sah boten salat teh. Halo. Tuh, okay? Makanya Masya Allah, ihtiyat kita jangan bangga kalau kita sudah sholat. Allah katakan seperti itu. Ini nasnya. Percaya nih Quran boten. Lamun boten percaya nih Quran mah musyrik murtad kula sedanten nggih. Sementara Quran sudah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang sahun lalai sebelumnya tidak menjaga, itu kan batal karena najisnya juga najis mughaladzah. Kalau dia tidak dicuci dengan tanah maka tidak akan sah. Maknanya seperti itu.
maknanya. Maka yang pertama yang menjadi syarat sah sholat yang harus kita jaga agar tidak termasuk dalam kategori yang sahun sebelum kita melaksanakan sholat, maka toharatul a'dha minan najas wal hadas, dari najis dan hadas. Kalau najis mah ibu menurut ulama mustaqdirun yamna'u sihatas sholati la murahisa. Itu adalah yang namanya najis, sesuatu yang akan menghalangi sahnya sholat. Awas makanya iki mah sampun terbe pecil engge sih tempe ini patang tahun, tapi sampun dipanganine pangane pisang goreng mah ketupat sayur. Ustaz yang masih cilik je wis we dilap doang. Kelakuan mau sholat ini dalam kategori ini sahun sebelum melaksanakan ibadah sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholat yang tidak sah menurut syariat agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kura ayun curhat sebetulnya mah. Curhatnya apa? Kura kan kasih kawanan ya. Kura jalan mriki set cepet kula pastinya lagi niri kuning kidul paten kulanya tembe rawuh. Insyaallah langsung adus tak jalan meriku barang di deleng sebelah riku boten wenten wong bisa. Lah kula ni mantuk malih. Kula niku barang iku kuat telepon ke rakyat teh Pak RT. Barang dia sing ngangkat teh rakyat teh malih dari Pak RT ini cepet HP ini ketinggal. Bukan kula dilipuraken boten. Mangkane rada kawanan ampura kula ni boten ku ya. Lanjut boten. Lanjut ya. Insyaallah. Tuh tadi dari syarat sahnya sholat saja yang pertama itu ya. Sementara hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar apa? Kula mantep pokoknya. Hadas besar niku nggih, sing cara mencucikannya harus melalui mandi janabah, mandi besar. Kalau hadas kecil cukup dengan wudu. Koten nggih, sing darane hadas besar mah harus dengan mandi janabah. Kalau hadas kecil cukup dengan wudu. Contohnya hadas besar napa Pak Ujang? Junub ya, ijalul mani, keluar air mani, lalu kemudian nifas, kemudian haid, kemudian wiladah. Nah niku arane hadas besar ya, maka dia harus mandi besar, tidak cukup dengan wudu. Nah, yang di sini yang akan kita coba kaji, yang kita akan bahas satu lagi, yakni hadas kecil. Hadas kecil dengan cara apa? Dengan cara wudu. Itu loh maknanya. Maka maksud saya, hati-hati dijaga oleh kita. Jangan sampai sholat kita itu tidak sah gara-gara wudunya tidak sah. Begitu kan ya? Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah, amin. Dzalik, mudah-mudahan Allah menghindarkan, amin ya Allah ya Rabbal. Karena Allah katakan dalam hadisnya, la yaqbalullaha sholata bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima salat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Itu sangat jelas ya. Bahkan Bu, kalau kita wudunya nih, kalau kita mau sholat wudunya cuma diusap doang ininya nih. Rasulullah gambarkan seperti tumitnya terbuat dari api neraka. Na'udzubillah. Yuk ikhtiyat kita, jangan sampai sholat kita termasuk dalam kategori sahun di awal tadi tuh. Ya, sebelum kita melaksanakan sholat pun kita sudah lalai. Lah ya wong kita mah kadang-kadang wudu ge ditahan-tahan be kena 5 waktu. Niki mending riko ari niki kempot. Boten beda maksudnya. Nggih, ngrika. Kadang-kadang mah. Ya kan Bu ya? Waduh, masih ada wudu ge cepene. Padahal mah ge pengen buang angin, ditahan-tahan lagi. Masya Allah.
Masya Allah. Ini Rasulullah katakan dalam hadisnya Ibu. Rasulullah katakan ini dalam sebuah hadis an Ibnu Abdullah Ibnu Umar qala takhallaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu wa adrakahu wa qad arhaqna salatal asri wa nahnu natawaddu'a faj'alna tamsahu ala arjulina panada bi'a'la sutihi wailul lil aqabi minan nar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar Ibu, barang siapa orang yang tidak betul-betul mencuci anggota tubuhnya ketika wudu, bahkan kalau mencuci kakinya cuma dikucurin doang, tidak diusap, cuma digini saja nih, maka Rasulullah katakan ini ada sahabat datang bersama Rasulullah, kemudian dia wudu, Rasulullah melihat orang tersebut wudu, maka dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulangi wudu kamu sampai 3 kali. Wailun lil aqabi minan nar, sesungguhnya tumit kamu kalau tidak dicuci dengan air wudu, maka itu akan menyebabkan siksa api neraka. Masya Allah. Makanya yuk pelihara. Kenapa kalau ulama-ulama besar model Imam Asy-Syafi'i kalau mensunahkan wudu itu harus 3 kali? Coba sob, kenapa? Kalau wudu harus 3 kali, biar tartil. 1 kali cukup nggak? Cukup, cuma khawatir masih ada yang tertinggal. Makanya kan saya sering, Ibu coba di dalam kitab Azkar atau dalam kitab Tawdihul Ahkam ada bacaan-bacaan wudu. Wis pirang bulan kapan kula sampai ka niki sampun wonten sing hafal sedanten boten. Kene sampun pinten balen pengajian kula sampekaken. Wonten kitab Tawdihul Ahkam semengke karangan ulama Mayai Suhaimi sing Cibeber niki. Semengke. Masa kula ge tempe ini pinten tahun ning mriki sampun kuning mriki. Nggih. Wonten kitab semengke. Apa-apa iku nih? Di situ semua dari awal Allahumma inni a'udzubika minas summi. Kalau kita wudu, kita kumur-kumur bacaannya apa? Allahumma inni a'udzubika minas summi poho deui. Wal halaka. Oh, kan? Lalu kalau masukin air ke hidung, Allahumma arrihni raihatal jannata wa anta, lupa lagi, ya kan tuh. Lalu kemudian ketika cuci muka apa kan? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Maka lamun pengen perigel, lamun pengen kasep, lamun pengen cuantik wis wudu baca doa, ora usah pakai ukuran sing tebel, boten usah balik sebetulnya. Nggih sampun je. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah mukaku. Sehari kita 5 kali itu baca doa itu tuh. Ya kan, sholat duhur baca doa wudu. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah muka saya. Binurika dengan cahayamu ya Allah. Ya kan? Yaumat tabyaddu wujuhu awliyaika, seperti engkau telah mencerahkan muka-mukanya wali-walimu ya Allah. Doa kepada Allah. Wala tusawwid wajhi bidulumatika, jangan engkau hitamkan, jangan engkau suramkan, jangan engkau kusamkan. Makanya boten usah ukuran mali cepek kula ge bener nih. Dicuci saban dinten 5 balen, doa ning Allah 5 balen, masa boten bersih. Insya apalin gak insyaallah doa. Insyaallah. Niki kok ya. Taharatul a'dha minan najas wal hadas. Yang pertama syarat sah salat itu adalah jangan mikir salatnya sah dulu kalau kita tidak memelihara ini nih. Makanya Masya Allah, kita bicara Quran surat Al-Maun ini bisa 1 bulan ini, nggak kelar-kelar ini. Terutama bicara soal ini. Masya Allah sudah dikatakan. Taharatul a'dha minan najas wal hadath. Bersihkan anggota tubuh. Yang pertama itu kita tidak boleh ada hadas dan
najis. Cara menghilangkan hadas, kalau hadas kecil itu cukup dengan wudu. Itu sangat jelas. Allah katakan dalam firman-Nya. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Belum lagi lamun kula sedanten derepe pecil sing sampun bujangan. Sampun bujangan umurnya kadang-kadang 17 20, biasanya lagi bandel-bandel niku. Lah niki mah kula sedanten nggih pekoten niku. Gaya mereka pun Cilegon dipasang karena sering apa kan? Gambar-gambar kobra, gambar kalajengking koten niku. Napa arane kan? Ditato. Ayo ditato. Sedang dheweke nong muslim nggih muslim, Islam nggih Islam, elok salat kula kan tenan bae kula lagi Islam, elok salat mah elok wudu nggih ge ari koten lah dikune wonten tatone. Masya Allah. Masya Allah. Wonten mali ibu-ibu, wonten boten sing nganggo kutek. Putek ya, dede pacar Arab ya, dede ya, lamun pacar Arab niku sing iku boten napa-napa karena tembus air. Nggih, tembus air. Lamun putek niku menghalangi atau kula sedanten nggih lagi ngeberderi keran, ngeberderi keran. Kan elok niku ku wonten leme ya. Wonten lemeku rapet niku komo lamun lem napa kan power glue niku. Wudu nempel niku. Ceplok mengrikiki kula sedanten wudu boten dibuang kerihin maka niku wudune boten sah. Lamun wudune sampun boten sah jangan berharap salate ayun sah karena ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib yang menghantarkan kepada yang wajib maka dia harus tuntas kewajibannya. Masya Allah. Ini yang menghambat. Saya ambil lagi dalam kitab Safinatun Najah. Saya sengaja ambil ya bahwa salah satu syarat sahnya wudu kita saja Ibu, yang pertama itu harus ada wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal bashar. Artinya bersih, tidak ada yang menghalangi dari yang menghalangi air meresap ke dalam tubuh. Makanya harus betul-betul kadang-kadang digigit. Lalu kemudian wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Tidak ada lagi anggota wudu yang tidak ada anggota wudu yang bisa merubah air yang suci. Maksudnya apa Pak Haji Ujang? Misalkan kita mau wudu, ini ada air suci ya. Kitanya kebetulan misalkan lagi kena sesuatu yang bau, celuk ke situ, kena airnya. Maka dia menjadi tokmuhu berubah, terus rasanya berubah, maka itu tidak menjadi halal airnya, maka dia menjadi najis, tidak sah dipakai wudunya. Masya Allah, ya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dihindarkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayun sing taken katuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nah, kita mau sholat lah, mungkin dimanapun juga bisa kan gitu ya. Kita mau sholat tiba-tiba kita menginjak kotoran ayam gitu ya. Kalau kotoran ayam itu najis mughalladhah bukan? Bukan ya. Maka itu jihadiyah membersihkannya kan cukup dengan dicuci saja. Ya, berarti kita cukup dengan air saja. Lalu Ustaz ini mah lupa atau nggak ketahuan? Kitanya nggak tahu. Kalau tidak tahu, orang lupa, orang tidak punya ingatan, maka rukhsah di hadapan Allah. Artinya apa? Tidak menjadi penghalang sahnya wudu dan sholat kita. Sadar gitu ya. Setelah ini mampu apa koten ya lagi antuk serokaat, maka lebih baik kalau kita yakini itu bahwa itu adalah kotoran najis, maka batalkan sholat kita ambil lagi toharohnya. Ya betul.
akan sebaiknya seperti itu, afdolnya, utamanya. Tetapi menurut Imam Syafi'i, kalau itu bukan najis mughalladhah, tidak menghilangkan sahnya wudhu kita, cukup dicuci saja itunya. Ya, begitu maknanya. Masya Allah katanya dari sini ya. Sementara ini dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, Ibu dikatakan bahwa ternyata jika ada sebagian kecil dari anggota wudhu yang tidak dicuci atau menghalangi sampainya air ke dalam anggota wudhu kita, maka wudhunya tidak akan sah. Bahkan menurut ulama di sini dikatakan kita harus mencuci kuku-kuku yang ada kotorannya yang menghalangi. Lalu kemudian nih elok ke sing ngenggo cincin ke. Sing ngenggo cincin ku. Nggih. Niku menurut ulama harus digilir, dicuci niku. Ini dikatakan ya. Kalau terdapat cincin yang menutupinya maka menghalangi sampainya air. Kita yakini enggak itu menghalangi sampainya air? Oh enggak usah dong longgar ini mah. Kalau longgar berarti sampai air. Tetapi kalau sudah nutup sampainya air, lebih baik kita digilir. Di sela-selanya itu dicuci. Ya ini mah bukan kata Pak Haji Ujang. Ini dalam kitabnya silakan Al-Fiqh Al-Manhaji, halamannya halaman 55. Ada jelas dikatakan di sini. Masya Allah, ternyata Masya Allah. Ini kita baru satu taharatul a'dha minal hadas wan najis. Bersih anggota badan kita dari hadas dan najis. Kalau najis harus dengan mandi besar dulu, kalau yang namanya hadas kecil berarti harus dengan wudu dulu. Kalau wudu kita tidak dipelihara, jangan berharap sholatnya pun akan sah. Naudzubillah, maka tidak salah kalau Al-Quran katakan fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Masya Allah. Niku syarat sah sholat wenten 5. Sing pertama nih harus bersih anggota badan dari hadas dan najis. Lalu yang keduanya apa? Masih wenten nggih Kang Jen waktu sing nggih. Lanjut wonten Bu. Lanjut. Sing kekalih syarat sah sholat itu yang harus kita pelihara agar sholat kita tidak termasuk dalam kategori orang yang sahun sebagaimana dalam Quran surat Al-Ma'un, yakni harus wasatrul aurati bilibasin tahir, yakni harus menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Niki malih pakaian sing bersih. Pakaian itu berarti kan yang namanya libas, sesuatu yang kita gunakan ketika sholat. Arab sajadah eta, Arab tempat sholat eta, maka niku lamun wenten najis tidak bersih, maka sholatnya akan masuk dalam kategori orang yang sahun. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Allah katakan melalui dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-31, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap akan masuk masjid, bermakna akan melaksanakan sholat. Ini maknanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada aturan, ada akhlak ketika kita mau sholat dalam tata cara berpakaian. Ini pun harus kita jaga. Kenapa? Untuk ikhtiar kita dalam melaksanakan pondasi keislaman kita, yakni melaksanakan ibadah sholat. Bahkan kalau agama itu mengatur, nih pesan titip kalau mau sholat, komo-komo kalau mau sholatnya sholat Jumatan. Napa Pak Haji Ujang? Yang pertama pakai pakaiannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tidak memakai pakaian suhroh. Napa gue? Arane suhroh niku.
Namun cewek kula mau pakaian suhra itu apa ya, pakaian yang arti itu kalau sensasi itu kenapa ya? Pakaian yang sensasional gitu tuh, Kang Haji Maruf. Hah? Nah, gitu tuh, nyentrik pakaiannya. Ayun masjid salat berjamaah pakaiannya nyentrik. Niku dilarang sayang Rasulullah. Makruh hukumnya nyentrik premen Pak Haji misalkan. Kelewat compang camping niku boten antuk. Kelewat kotor lah boten antuk. Makruh hukumnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kalau mau sholat itu disunnahkan menggunakan warna yang satu. Kalau mau abang sekalian, blok cotton ko maksudnya. Lamun ayun sing ireng sekalian, blok cotton ko. Lamun arep batik sekalian kanje. Cotton ko maksudnya mah ya, aja niki mah pecine abang, sorbane ireng, kelabine putih, barang sarunge sepotonge abang, sepotonge kuning, sepotonge hijau, loreng-loreng. Wis pekoten ning kurine wonten tulisan malih segede-gedene. Pilih nomor 10. Nggih ngoten ya. Masya Allah lagi salat Jumatan niku. Waladhdallin kata imam. Barang nengok pengini kok 10 katanya. Umrono ci. Niku apa nih? Mengganggu yang lain. Makanya Rasulullah katakan hindarkan pakaian suhroh. Suhroh niku napa? Pakaian yang mencolok mata. Cotton ku, lamun ayun putih blek lah, hari dua warna mboten apa-apa lah. Niki misalkan meduhure abang, ngesore ya memang harus diseimbangkan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah itu indah, mencintai sesuatu yang indah-indah. Niki mayun ning masjid mentang-mentang usiane wis 70 tahun. Masya Allah, nganggo kelambine cetik doang, cetik weruh. Paham boten? Niku ku sing ireng-ireng niku ku totol-totol. Masya Allah, wis mekoton kancingnya sing satu abang, ireng, ijo, merah, kuning. Nganggo sendale malih sing siji mas sendal cepite kuning, sing sebelah maning sireng rasa kanggo. Masya Allah. Napa artinya? Niku ke boten antuk sing mokoten nggih. Ya, niku arane dia masuk dalam kategori suhroh, mencolok mata. Hati-hati kula sedanten lamun rebek masih wong tua ning griya musuh sampun tuwa koten diurus. Pripun arane? Masya Allah niku pahalanya. Masya Allah, lamun ibu-ibu sudah punya suaminya sudah 70 tahun pakai tek-tekan mau ke masjid disambut, dianterin sampai depan rumah, itu pahalanya seperti melaksanakan haji dan umroh yang mabrur dan makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki makomo ari dedebek suaminya masih 40 tahun diurus. Nih Pak, lamun mau berangkat Jumatan nih Pak, nih sarungnya dapat nyetrika, Pak, nih bajunya dapat nyetrika, Pak, nih sendalnya udah disikatin, Pak, nih minyak wanginya elok boten mekoten Bu. Jujur ge. Masya Allah. Niki mah suaminya mau berangkat tuh. Bu, Jumatan sih berangkat sih Pak, emang digendong tak kalau kita nih. Mekoten, Masya Allah. Apa artinya? Niku padahal Masya Allah, niku pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji dan umroh secara makbul di hadapan Allah. Makanya tiap minggu itu pahalanya. Allah karim, Muhammad Rasulullah. Ini dijelaskan di sini. Allah. Ini ngaji kalau diterusin sampai jam 12 ya. Masya Allah. Sampun sampai tekabuni wau niku ya. Oh, ada berpakaiannya.
Sing pertama boten antuk sing nganggo suhra. Yakni di sini dikatakan pakaian suhra itu adalah membuat yang memakainya itu menjadi pusat perhatian. Itu boten antuk. Boten antuk ke mana bukan haram Bu ya, tetapi niku dimakruhaken sering ajaran agama. Rasulullah benci sering perbuatan sing makotan niku. Artosé makotan nggih, sing pertama. Lalu yang keduanya, ketika kita mau sholat, terutama tentu bagi orang yang sholat berjamaah, ini dikatakan oleh Rasulullah diupayakan memakai pakaiannya yang tidak tipis, ketat dan transparan. Nah, niku artine niku? Ya mengkoton lah pokoknya. Ya, boten tipis, boten ngetat, boten transparan. Kan niki kebanyakan ari make salat nggih lagi salat madon pisan ning res area kun wake kaya biasane Pak. Masyaallah, nggih sih pakai penutup aurat, pakai celana tetapi kayak lepet. Nah niku boten antuk cepet aturan agama karena dikatakan tidak boleh yang sifatnya tipis, tidak boleh transparan itu kelihatan dari luar. Ya, kelihatan dari keluar itu. Biasanya kalau ngegeleng warnanya biru merona merene ke, amun wong adon ku. Kedeleng biru warnane ku, kelelaware ku. Ih boten nyambung kula mah. Nggih. Nah niku arane niku transparan, kelihatan sing adoh boten. Maka niku boten antuk makruh hukum. Boten antuk kanggo suhra, lalu kemudian tipis, ngetat dan transparan itu. Menurut Rasulullah dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baju ujang yang paling disunahkan pakai bajunya baju apa ketika kita mau sholat? Ketika mau sholat ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu An-Nasai dalam hadisnya nomor hadis 5324 di mana dikatakan albasu min siyabikum albayad fa indaha adharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Ngerti boten? Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam albasu, kalau kamu mau sholat albasu, pakailah pakaianmu ya min siyabikum, dari pakaianmu itu albayad, yakni baitun itu putih ya. Di sini dikatakan tuh ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayat fa innaha adharu, karena sesungguhnya yang putih itu kelihatan bersih, wa atyabu dan bagus, wa kaffinu fiha mautakum, dan itu menggambarkan akan mendatangkan kehusuan. Kenapa? Karena kamu pun nanti ketika akan mengakhiri hidup dimasukkan ke alam barzakh memakai kain kafan yang putih. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat sah salat yang pertama agar kita tidak masuk dalam kategori yang sahun, harus bersih anggota badan kita dari hadas dan najis. Yang keduanya harus kita menggunakan nutup aurat dengan bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Lalu yang ketiganya wal waqfu ala makani tahirin, harus berdiri diamnya pun di tempat yang suci. Hati-hati Bu, cepene cepe Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lagi salat Allahu Akbar, barang beruku kita Allahu Akbar, gali niku kotoran cicak awis endah be kita minggir be merene ke. Masya Allah. Padahal kalau kita mau ikhtiyat dalam beribadah, itu masuk dalam kategori tidak diam di tempat yang suci. Hati-hati, Masya Allah. Kala meningriane wenten musola atau di tempat sholat di kamar wis digelar wis sedina barang cicak ta. Kadang-kadang mau wirok cilik-ciliku jalan. Kadang-kadang mah kucing entah singkana kok mereka. Masya Allah, ngelemas be, ya
di sajadah kita. Beres didodoki kucing, padahal kucing itu kadang-kadang habis dari WC, habis dari tempat sampah, habis dari kamar mandi, habis dari tempat-tempat yang lain, blak di situ. Itu jihadiyahnya tidak bersih karena kita yakin kalau dia habis dari sana itu tidak suci. Maka orang yang ikhtiyat juhud dalam beribadah menghindarkan itu, hindari oleh kita. Nanya gitu tuh, Masya Allah. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang betul-betul akan membatalkan sholat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sios maling nggih. Sampun wenten sinten wau niku. Masyaallah. Iki sebelumnya masih dahun iki. Repot? Ayo nake. Nggih katuran. Adus. Lamun adus. Oh, koten nggih. Niki ke misalkan lamun kula sedanten tas adus langsung wudu, langsung mangke mau kena saos koten ya. Lah boten apa-apa niku. Nggih, boten apa-apa. Tapi ada biah ketika wudunya harus dipelihara. Ini mah lagi wudu je, boro-boro pakai napa koton gumlang gamleng gumlang apa. Ya Allah karim, suul adab ning Allah. Apa suul adab teh Ustaz? Niku jelek akhlak mari Gusti Allah. Lah Ustaz dong Allah mana jan kita nganggo kelambi ge ngedeleng ge. Udah mah koten ge artine kitane harus ikhtiyat. Makanya kalau kita wudunya saja harus tertutup. Maknanya seperti itu. Kalau setelah wudu kita mau sholat apa harus pakai pakaian dulu langsung pakai mukena? Tidak apa-apa, kita langsung saja pakai mukena. Walaupun tidak pakai apa-apa juga tidak apa-apa, tetapi bagusnya mah ketika sholat itu kan apalagi perempuan, nanti kita sebetulnya akan bahas kesana-kesananya dalam hayat sholat, karena ini kan baru sebelumnya. Nanti ketika sholat nih apa nih yang akan bisa menjadikan kita masuk dalam kategori sahun, lalai kita nanti ya. Diantaranya adalah tentang arkanus sholat, diantaranya mubtilatis sholat. Pasti itu akan kita bahas ke arah sana ya. Tapi ini tadi diupayakan ini kalau perempuan lebih baik kan hayatnya berbeda. Ruku perempuan dengan ruku laki. Apa bedanya ruku perempuan sama ruku laki-laki Ustaz? Kalau laki-laki boten apa-apa menjangkrang meketen ge. Ya sing penting nikine wenten ning lutut nggih. Nabi lamun wong wadon niku harus di lipet boten, makane lamun pakai kelelawar mah mriki kan kenceng kok boten undul-undulan makane mah koten nggih. Tapi kembali ning pertanyaane, lamun mekoten kula sampun adus kemudian wudu ayun salat langsung nganggo mukena boten napa-napa nih sampun insyaallah kita sudah berikhtiar ya Bu ya. Masya Allah, Masya Allah. Harus dijaga betul terutama itu. Sebelumnya kita harus yang sebelumnya. Kalau nanti dulu kita kesananya. Ini sebelumnya. Kalau wudunya tidak sah, ya tidak sah. Karena Allah katakan kan, la sholata illa biwuduin, tidak sah sholat seseorang kecuali dengan wudu. Wudunya harus dipelihara. Jangan ini wudunya kecaprat kayak apa kan? Kayak mujahir. Lagi kehilangan air ya, kotor, boleh tuh, Masya Allah, harus dipelihara betul, ya. Nanti coba fardu wudu ada berapa Ibu? Kelalen, mungkin lah minggu harapan malih lah, sampun sejam nih Ibu, ya sampun ge, sampun ge, lan malih mungkin malih kita lanjutkan ge, niki baru sampai kepada orang yang divonis akan menjadi pendusta agama itu salah satunya adalah orang yang lalai di dalam sholat, orang yang mengerjakan sholat tetapi lalai. Orang yang lalai sholat
itu bukan hanya mengerjakan, tetapi sebelumnya pun juga harus dipelihara karena bisa termasuk dalam kategori lalai. Di antaranya adalah menjaga daripada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu di antaranya yang pertama, kita harus pada suci dari seluruh anggota badan kita dari hadas dan najis. Yang kedua, harus menutup aurat, satrul aurat bilibasin tohir, dengan baju yang bersih. Beda ya, bersih sama bagus beda ya. Yang bersih ya. Lalu yang ketiganya, al waqfu fi makanin tahir. Diamnya, tempat sholatnya pun harus bersih. Mudah-mudahan kita mampu menjaganya sehingga sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dipertemukan kembali dalam pengajian yang waktu yang lain. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.